tetap sehat. Semoga tetap sehat di tengah pandemi ini. Nah, malam ini kita ketemu di zona ngopi. Ngopi itu ngolah pikir. Ini ngopinya sendiri-sendiri di tempatnya masing-masing ya, sementara waktu. Kalau kita suruh kirim GoFood, apa GrabFood ke sana nanti malah repot nanti. Jadi biar negara aja yang ngirim ke rumahnya masing-masing. Nah, malam ini kita ngobrolin soal ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Jadi beberapa waktu lalu saya membaca artikelnya Pak Puguh. Nah, Pak Puguh nanti narasumber kita, teman ngobrol kita. Samping Pak Puguh juga ada Mas Trio. Nah, Mas Trio ini Gojek yang selama ini mengandalkan pendapatan ekonominya dari Gojek, tapi karena ada beberapa kebijakan pemerintah, jadi karena pandemi ini jadi agak terhambat. Nah, sebelumnya saya membaca tulisannya Pak Puguh soal orang-orang Roseto. Orang-orang Roseto dari Foggia, Italia, tahun 1882 yang bertransmigrasi ke Amerika Serikat. Orang-orang Roseto ini dikenal sebagai para penambang handal. Dan kemudian mereka membuat komunitas sendiri, mereka membuat lingkungan sendiri. Dalam beberapa dasawarsa, kemudian dalam beberapa tahun mereka live in, hidup di situ, kemudian beranak pinak juga di situ. Nah, yang menarik adalah beberapa hasil penelitian mengatakan orang-orang Roseto ini, meskipun pada waktu itu ada banyak pandemi yang melanda Amerika Serikat, tapi orang-orang Roseto ini sembuh semuanya. Orang-orang Roseto ini sehat semuanya. Padahal kalau dilihat kesehariannya juga makan daging, kemudian pokoknya yang anti diet lah, jadi anti diet, nggak takut gemuk, nggak kayak anak-anak sekarang yang takut gemuk. Orang-orang Roseto nggak takut gemuk dan semuanya sehat-sehat. Nah, setelah di tengah sehat, Pak Ketua. Di tengah pandemi itu semuanya sehat, orang-orang Roseto itu. Lalu ketika diteliti apa yang membuat mereka sehat, katanya sih yang membuat mereka sehat karena ada prinsip komunal di antara mereka, di antara orang-orang Roseto itu. Saling bersilaturahmi, saling bercengkrama, lalu kemudian bergotong royong, bareng, pesta-pesta, enak-enak lah. Jadi yang mereka lakukan itu dilakukan secara komunal. Nah, kira-kira kalau di Jawa misalnya sering kenturenan, sering ronda bareng, temu tetangga, kanan kiri, ya sedikit gosip gitu ya, kayak entertainment kayak gitu itu. Nah, itu membuat mereka sehat di tengah pandemi. Nah, persoalannya sekarang pandemi corona ini dianggap antitesis. Jadi orang-orang Roseto itu menurut saya antitesis. Kalau silaturahmi itu bisa mencegah atau membuat imun seseorang menjadi sangat kuat, padahal sekarang di tengah corona ini malah harus jaga jarak, harus social distancing, harus physical distancing. Nah, ini ketahanan macam apa yang kemudian kita butuhkan jadi, agar masyarakat juga bertahan. Ini COVID-19 ini sudah lebih dari sebulan. Nah, kalau sampai 3 bulan ini ya bisa kelenger. Nggak hanya saya yang kelenger, semua juga pasti kelenger ini. Nggak bisa narik, nggak bisa ketemu klien, nggak bisa beraktivitas bisnis, dan seterusnya. Nah, saya ingin mengajak para
warga plus 62 yang berbahagia, meskipun aslinya entah bahagia entah enggak, karena sudah nggak bisa kemana-mana. Nah ini untuk ngobrolin ini selama kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam ke depan. Nah saya ingin mengundang dulu, ada 2 narasumber kita malam ini di zona ngopi Haikon ini, olah pikir Haikon. Pak Puguh, pengamat sosial. Pak Puguh ini pengamat segalanya, sosial diamati, budaya diamati. Beliau pernah membuat film dokumenter berjudul Lian dan sudah beredar dan mengudara di Eropa, bicara soal toleransi antar umat beragama, dan itu sangat menarik bagi saya. Dan saya ingin mendengarkan cerita-cerita beliau soal nilai-nilai komunal yang kemudian hidup dalam masyarakat. Dan pertanyaan besarnya adalah apakah nilai komunal itu bisa menjadi imun bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi corona ini. Pak Puguh terhubung ya? Siap, Pak Ketua. Jangan panggil Pak Ketua, semuanya ketua di sini. Pak Host. Pak Puguh kira-kira bisa bercerita sedikit nggak soal pandangannya itu Pak Puguh, soal komunalisme. Ini nanti jangan ditarik ke komunisme ya Pak Puguh. Komunal dan komunisme ini agak berbeda ini. Monggo Pak Puguh, saya kasih kesempatan untuk ngobrol di zona ngopi Haikon. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Host ini, Pak Host yang ganteng sekali malam ini nih. Dan kawan-kawan, Bapak Ibu semua, terima kasih. Sebenarnya kisah Roseto yang diceritakan Pak Idil sangat menarik sebenarnya bagi saya. Itu terjadi sekitar tahun 1900-an. Kalau kemudian kita melihat itu ada namanya teori Roseto Effect. Tapi mungkin saya tidak akan bermula dari situ, karena saya akan bermula dari apa yang kita bicarakan soal COVID ini, terutama di Indonesia. Pertama, Indonesia ini kan sebenarnya nyaris sama dengan yang diucapkan Pak Ketua soal Roseto tadi yang di Italia, bahwa Indonesia itu komunal, itu jelas. Tapi yang jelas saya tidak akan bicara medis karena posisi saya tidak bicara medis ya. Saya akan bicara soal konstruksi sosial, soal budaya dan segala macam. Nah, saya melihat begini, nanti saya bisa melihat bahwasanya saya punya catatan sedikit. Indonesia pertama komunal. Nah, tentu saja kalau sifatnya komunal ini akan bertabrakan dengan paradigma bahwa COVID tidak memperbolehkan itu. Protokol kesehatan tidak memperbolehkan itu. Namun pada realitanya, kita bicara realitasnya. Realitanya, mari kita lihat bahwa protokol-protokol kesehatan termasuk skala PSBB yang kemudian dijalankan di kota-kota besar, Jakarta, Bogor, itu juga belum terlalu maksimal. Misalnya begini, kita masih bisa melihat kerumunan-kerumunan yang sifatnya sangat banyak, terutama misalnya di tempat-tempat ibadah, itu masih kita temukan. Artinya apa? Jauh dari situ, di dalam diri kita, sifat-sifat komunal itu, komunalisme, bukan komunisme ya, komunalisme, itu sifat-sifat komunal itu memang ada. Itu pertama. Yang kedua, tipikal masyarakat kita soal bencana, kalau kita bicara COVID-19, ini kan kita kategorikan sebagai bencana non-alam. Kan, bicara bencana non-alam. Sementara, konteks Indonesia modern, katakanlah kalau pakai modern kita pakai setelah Indonesia merdeka, kita belum pernah kena wabah sebesar ini. Ya, belum pernah kena wabah sebesar ini. Paling banter kita kena itu bencana alam. Ya kan? Bencana alam dan bencana non alam, efek keterkejutannya itu berbeda. Saya contohkan begini. Saya akan contohkan apa yang saya lihat ketika gempa bumi tahun 2006 di Jogja. Oke, di Jogja. Itu kan bencana alam.
bencana alam yang kita lihat langsung kenyataannya. Orang mati di depan kita, kena bangunan. Terus kemudian rumah-rumah ambruk misalnya. Dan itu efek keterkejutannya kan jelas. Kita bisa melihat langsung. Sementara kalau kita bicara COVID, yang punya pengalaman langsung itu tidak sebesar dengan bencana alam. Paling yang punya keterkaitan langsung kan medis dan tenaga dokter itu ya. Nah, di sini pengalaman dan efek keterkejutannya itu berbeda. Sehingga kemudian membuat orang gamang untuk melihat ini bencana apa sih sebenarnya COVID ini di konteks masyarakat. Terutama saya tinggal di Bantul gitu. Dan di samping saya itu sedang ada orang bangun gitu, bangun rumah. Dan itu sama sekali tidak meributkan soal COVID. Mereka biasa saja bekerja. Bantul Selatan ya agak berbeda dengan kota mungkin ya. Di Bantul Selatan itu kehidupannya itu masih sangat bisa dikatakan seperti orang normal gitu. Orang bekerja itu masih biasa. Kemudian ini juga berkaitan kalau saya lihat gap pengetahuan Pak host dan teman-teman. Jadi gini, COVID-19 itu kan sesuatu yang menyerang negara kita secara tiba-tiba, bukan negara kita, tapi seluruh dunia mungkin tiba-tiba gitu. Jedet tiba-tiba. Nah, pengetahuan kita soal COVID, bencana alam, itu sangat minim sekali. Minimnya begini, kita selalu mendapatkan bahasan soal COVID itu di media sosial. Ramainya kan di media sosial. Meskipun ya di lapangan ada. Tetapi permasalahannya adalah, siapa sih yang bisa mengakses media sosial? Kan terbatas. Orang-orang di kota, oke. Jakarta lah paling banyak di media sosial. Tetapi orang-orang yang mungkin tinggal di non-Jakarta, luar Jawa misalkan, atau di Bantul saja lah, di Bantul sini tempat saya tinggal, di desa. Pengetahuan untuk COVID tidak sebesar pengetahuan soal COVID orang-orang kota. Jadi gap pengetahuan itu juga menimbulkan menimbulkan implikasi bahwa pengetahuannya menjadi berbeda-beda gitu, antara yang satu dengan yang lain. Itu juga membuat kebijakan soal penanganan COVID itu tidak merata. Nah, dari hal-hal tersebut yang mungkin kita nanti bisa diskusikan bersama-sama, setelah saya lihat fenomena yang terjadi selama sebulan inilah, ini kan COVID sebulan kalau kita bicara soal itu, mulai dari ketika awalnya misalkan ketika pemerintah nggak mengakui ada COVID nih, Menteri Kesehatan kan nggak ngakui. Setelah itu kemudian baru ketika Joko Widodo ngomong di Depok ada 2 orang yang kena, yang di kalau nggak salah Dansa Amigos itu ya, itu baru kemudian rame. Artinya baru sebulan inilah kita gencar berita soal COVID. Nah, dalam sebulan ini saya mengamati bahwa setidaknya ada 5 sikap masyarakat. Ya, masyarakat yang, saya punya catatan ini, saya buat catatan agak rapi ini Pak Host. Jadi saya baca itu. Ada 5 sikap masyarakat yang selama ini saya lihat, gitu. Melihat dalam konteks bagaimana melihat COVID sebagai sebuah pandemi. Pertama, orang yang teredukasi secara klinis. Nanti kita bisa bisa jelaskan. Pertama, teredukasi secara klinis, yang kedua apatis, yang ketiga keyakinannya personal, 4 tidak punya pilihan, dan 5 itu meragukan kemampuan otoritas. Nah, 5 ini saya lihat banyak terjadi di tempat kita. Misalkan begini. Yang pertama misalkan sikap masyarakat yang teredukasi secara klinis gitu ya. Ini tentu saja lebih banyak kepada tenaga medis dan perawat lah, yang secara otomatis dia tiap hari berkecimpung dengan dunia medis sehingga paham betul COVID-19 ini virus jenis apa. Nah, golongan ini yang kemudian mereka ini yang kemudian aktif mensosialisasikan COVID ini apa sih sebenarnya. Dan sosialisasi mereka kan
sosialisasi mereka banyak menggunakan himbauan-himbauan. Karena COVID ini kan virusnya belum antivirusnya belum ketemu. Entah ketemu sampai kapan gitu, ya kan? Maka himbauan-himbauan protokol kesehatan untuk tidak salaman, tidak berkumpul itu selalu digaungkan. Nah, itu kelompok yang mereka teredukasi secara klinis. Yang kedua ini menarik, apatis gitu. Apatis itu artinya gitu, ya sudah gitu. COVID saja, hidup saja. Gitu. Bahwa kemudian berjalan seperti apa adanya. Dan ini banyak kita temukan. Saya tadi ngobrol dengan tukang itu di sebelah. Ya, pakai protokol kesehatan lah, 1 meter gitu. Gitu ya. Ngobrol soal COVID, ya mereka mengatakan ya sudah gitu. COVID ya COVID saja. Gitu. Tidak tidak membuat mereka kemudian berhenti bekerja dan segala macam. Menganggap bahwa virus itu sebuah hal yang sangat biasa. Terus yang ketiga, ini ada 5, keyakinan personal itu jelas. Artinya saya melihat masih ada beberapa orang yang kemudian berkaitan dengan keyakinan personal ini masih beribadah katakanlah. Meskipun ada himbauan untuk tidak berkumpul di tempat-tempat ibadah, tapi ini masih dilakukan. Bahkan kemarin di Bogor ada terus, masih ada 1 juga. Meskipun sudah masuk kategori PSBB, ya, masih ada kita temukan. Di Bantul juga masih kita temukan. Kalau di Jogja kan belum masuk kategori itu, tapi di Bantul masih ditemukan juga. Banyak sekali katakanlah masjid yang masih juga sholat Jumat gitu. Meskipun ada himbauan untuk tidak melakukan itu, tetapi masih banyak masyarakat yang melakukannya. Artinya apa? Keyakinan personal mereka memang tidak terpengaruh dengan isu soal COVID ini. Keempat, tidak punya pilihan. Nah, ini yang paling menarik. Tidak punya pilihan itu kan orang harus bekerja. COVID ini implikasinya kan banyak. Mari kita lihat siapa sih yang kira-kira bisa bertahan. Paling kan PNS, ya kan? PNS yang itu kemudian punya gaji tetap dan segala macam. Katakanlah seperti itu. Nah, tetapi jumlah PNS di Indonesia itu tidak banyak. Kalau menurut studi BPS, Badan Kepegawaian Negara itu, jumlah PNS kita 2018 cuma 4,5 juta. Artinya untuk menggerakkan roda perekonomian juga tidak mungkin. Nah, selain itu, angkatan tenaga kerja di Indonesia itu banyak di sektor-sektor informal serta formal yang sangat bergantung pada gaji misalnya. Nah, ketika misalkan COVID memaksa mereka dalam kategori ini untuk tidak bekerja, apa yang harus dilakukan? Orang butuh makan. Nah, ini yang terjadi. Maka mereka harus bekerja, apalagi harian. Saya akan contohkan orang-orang yang bekerja di sebelah saya itu, tukang-tukang. Dia harus bekerja. Kalau nggak bekerja, mereka nggak dapat uang. Nah, itu realitas yang terjadi, yang menyebabkan dampak atau berimplikasi juga pada pengetahuan soal COVID ini. Dan yang terakhir, Pak Host, yang mungkin nanti setelah ini kita bisa diskusikan, itu meragukan kemampuan otoritas. Ini juga banyak terjadi di masyarakat kita. Meragukan kemampuan otoritas itu baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini kan banyak terjadi. Dan kalau bagi oposisi, katakanlah kalau kita bicara politik, meragukan kemampuan otoritas ini akan kemudian bicara soal kritik mengapa pemerintah tidak melakukan ini, itu, dan sebagainya. Di sisi lain, relawan-relawan yang kemudian turun ke lapangan itu masuk kategori ini. Karena merasa mungkin, wah ini pemerintah atau pemerintah daerah nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah, kami turun. Nah, itu yang menurut saya 5 hal yang mungkin kita bisa diskusikan, sikap-sikap yang bisa saya tangkap selama satu bulan, kurang lebih 1 bulan kalau kita bicara pandemi ini. Dan paling enggak nanti juga kita bisa diskusikan kira-kira kalau
COVID ini kan nggak jelas sampai kapan gitu, apa yang akan terjadi itu kan juga sangat memungkinkan dari sudut fenomenologi itu juga bisa kita kaji atau kita diskusikan di malam ini kalau kita misalkan waktunya cukup. Begitu Pak Os untuk sementara. Ya. Pak Izil. Terima kasih Pak Pugo atas informasi yang berharga sekali soal tipologi orang menilai soal COVID ini. Saya catat ya, ada yang teredukasi secara klinis, kemudian yang apatis, punya keyakinan personal, tidak punya pilihan, dan meragukan kemampuan otoritas. Ini kalau kemarin masih COVID ini datang pas waktu Pilpres, mungkin yang kelompok meragukan kemampuan otoritas ini jumlahnya banyak sekali. Setengah dari pemilih. Oke, Mas Pugo, ini menarik ya, itu soal tanggapan-tanggapan masyarakat, perspektif atau persepsi masyarakat dengan COVID ini. Nah, memang jumlahnya kalau ada angkanya sih menarik, berapa persen yang apatis, kemudian berapa persen yang klinis, tapi itu nanti bisa kita tindak lanjuti bersama. Nah, saya ingin ke Mas Trio dulu. Mas Trio, ya. Gojek, masih narik Mas hari ini ya? Masih setiap hari. Masih setiap hari ya. Kebijakan pemerintah nggak boleh bonceng orang loh Mas. Kalau bonceng orang nanti kena teguran. Genderuwo aja yang dibonceng. Genderuwo apa kuntilanak yang dibonceng. Mas Trio, ini gimana strategi jenengan menghadapi kebijakan pemerintah soal pencegahan COVID ini dan juga pengamanan jaminan baik keamanan ekonomi juga buat pekerja sektor informal seperti jenengan ini. Jenengan gimana menanggapinya? Apa strategi jenengan Mas Trio? Monggo. Oke. Siap. Gini, jadi bisa dikatakan strategi atau dampaknya itu lebih ke arah dampaknya sebenarnya terhadap ojol. Soalnya untuk kebijakan pemerintah yang seperti social distancing sama tidak boleh memboncengkan orang itu sangat berpengaruh terhadap ojol. Jadi kan ojol sekarang cuman kayak bisa mencari uang, itu cuman food sama nganter barang. Padahal untuk nganter food itu sendiri, sekarang untuk yang bisa order atau katakanlah yang order itu nggak sebanding atau minim sekali. Terus untuk yang send itu juga nggak banyak. Padahal itu kan kita ojol itu uangnya itu juga dari situ. Biasanya pendapatan sehari sebelum adanya COVID itu 100.000 bersih itu bisa. Tapi sekarang adanya pandemi COVID-19 ini, sehari itu cari 50.000 kotor itu pun susah banget. Nah, kebijakan dari pemerintah itu sendiri tadi, kita itu masih bingung. Soalnya gini, kalau kita memang disuruh tidak bekerja, padahal kita kan juga mendapatkan uangnya itu kita seperti buruh harian ya. Jadi untuk makan besok, kita carinya hari ini. Kita juga masih bingung strateginya bagaimana. Kita aja sekarang bisa dikatakan sangat-sangat gimana? Terlantar, bisa dikatakan terlantar mungkin. Ya. Oke. Terus gimana Mas? Jadi nggak boleh ngangkut orang, tapi hanya boleh order food sama send ngirim barang. Yang lain tidak ada ya sama sekali ya Mas? Oh, tidak ada sama sekali. Soalnya di Jogja sendiri itu mayoritas pengguna ojek online itu mahasiswa dan mahasiswi. Bisa dikatakan 80% untuk angkanya. Sedangkan dengan adanya COVID-19 ini, mahasiswa itu rata-rata malah pada pulang kampung. Dan kita sebagai ojol semakin tidak ada yang jadi customer kita. Jadi nggak bisa narik ya, karena sekarang
sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, gitu nggak bisa nggak ada yang diangkut ya. Kalau obrolan di teman-teman ojol sendiri, bagaimana Mas? Ketika nggak boleh ngangkut itu hanya food atau sen, itu bagaimana cara menggalang kekuatan komunal untuk menghadapi COVID ini di teman-teman ojol sendiri? Tetap kita sebagian beberapa ojol sih, mungkin nggak semua, tapi sebagian. Mereka kan juga memiliki tabungan di mana mereka di saat bisa mencari uang lebih atau istilahnya bisa menyelesaikan tupo atau tuber itu, memiliki uang lebih, mereka tabung. Nah, untuk sekarang mereka sudah memakainya. Nah, ditakutkannya ketika mereka yang memiliki tabungan ini sudah habis. Nah, ini mau gimana lagi? Padahal ketika kita kerja setiap hari itu tetap pasti minus. Dan sedangkan yang menabung itu sedikit. Untuk teman-teman yang nggak punya tabungan itu ya kayak makan seadanya itu juga ada banyak. Sampai ngutang sana-sini, kadang juga ada yang dibantu dari tetangga atau teman sendiri itu banyak sekali. Gitu ya. Kalau perusahaan tidak turun tangan, Mas Trio, perusahaan apa membantu atau bagaimana? Oke, sekarang kalau dilihat dari katakanlah membantu atau enggak, untuk kebijakan kemarin ada informasi itu memang ada seperti sembako dari Grab maupun Gojek itu ada, tapi tidak semua driver itu dapat, hanya beberapa driver saja, dan itu memiliki nominal 100.000. Ya. Kadang kan ada yang bilang dari Grab aja sendiri itu kalau ada corona akan dikasih uang sebesar 1 juta sekian. Nah, itu memang benar, tapi ada persyaratannya. Yang pertama, kita selama corona, kita memang aktif narik mendapatkan orderan. Yang kedua, kita harus positif corona baru dapat bantuan itu. Otomatis kita disuruh hidup atau mati baru dapat uang. Nah, kayak gitu kan. Sama aja kita nggak makan mati atau kita kerja mati, ya gitu. Ya. Iya. Jadi disuntik virus dulu baru boleh dapat tunjangan ya. Iya, benar. Namanya tunjangan virus namanya. Ya, tunjangan virus. Ya. Kalau dari pemerintah kan sudah menggelontorkan hampir 400 triliun, Mas Trio. Itu nyampe ke teman-teman ojol nggak kebijakan pemerintah itu? Kebijakan pemerintah atas 4 yang dikatakan Pak Hafid itu tadi 4 triliun, kami belum pernah merasakannya. Sama seperti yang ada pemberitahuan bahwa seperti kita memiliki tanggungan hutang di leasing, di bank maupun dimanapun, itu pun tidak sepenuhnya seperti yang diumumkan. Itu kan seperti dari presiden yang mengumumkan, terus OJK-nya itu kan sebagai di tengahnya, terus paling bawah ini diserahkan lagi ke lembaga itu sendiri. Jadi kita itu masih tetap membayar angsuran, seperti angsuran motor, angsuran hutang. Cuman memang ada kayak bisa dikatakan dispensasi, cuman itu nominalnya untuk motor sama saja dan besok akan dikenakan lebih lama kayak gitu. Jadinya bisa dikatakan tidak membantu. Gitu ya. Jadi teman-teman ojol ini narik salah, nggak ada yang pesen, nggak narik salah gitu ya. Kalau mau dapat tunjangan harus positif COVID dulu. Milih mana Mas Trio? Positif COVID apa dapat tunjangan? Kalau saya mending makan seadanya tapi tanggungan ditanggung pemerintah. Ya. Itu idealnya maunya semua orang. Makanya malam ini kan kita mau ngobrolin soal ketahanan masyarakat itu, strategi-strategi yang bisa di-sharingkan di sini, kira-kira apa yang kemudian bisa menjadi
dapat dipelajari di tengah pandemi COVID ini biar kita tetap survive, tetap bertahan gitu ya. Ya, makasih Mas Trio. Baik, sama-sama Pak. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di zona ngopi ini, saya juga mengharapkan ada masukan-masukan dari para jamaah ngopi di zona ngopi Haikon ini, sharing-sharing pengalaman-pengalaman di tengah menghadapi pandemi ini. Saya perhatikan juga di sini ada Mas Adil atau Mas Armi itu yang rumahnya hanya sejengkal. Kalau nggak keliru berapa meter dari situ, itu pertama kali suspek COVID ditemukan. Nah, itu ada di sini, juga bergabung dengan kita di sini. Mungkin nanti beliau juga bisa bercerita bagaimana mencekamnya. Nah, awal-awal karena pengetahuan soal COVID ini kan belum kita peroleh. Nah, sesuatu yang kita nggak tahu itu kan meraba-raba jadinya, dan sangat mencekam sekali dulu ketika ditetapkan sebagai pertama kali zona merah. Nah, itu bagaimana apa namanya itu strategi yang dibangun secara komunal oleh masyarakat di situ. Lalu kemudian juga ada Bang Wendra dari Padang, jauh-jauh dari Padang. Terima kasih Bang Wendra. Nah, kalau saya perhatikan di sosial medianya ini di tengah COVID tetap bangun rumah sangat sederhana untuk masyarakat ya. Jadi kayaknya nggak terimbas COVID ini kalau di Padang. Terimbas. Karena kita perhatikan laporan-laporan kesehatan soal COVID itu kebanyakan masih ada di sekitar Jawa. Jadi yang merah itu semuanya di Jawa, di Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Riau, Nusa Tenggara Timur. Sepertinya COVID nggak berani masuk ke sana, beraninya masuk ke apa namanya itu ke Jawa. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau sharing, mau menyampaikan hal-hal apa namanya strategi komunal sebagai bentuk ketahanan masyarakat untuk menghadapi pandemi ini. Dan semoga bisa menjadi pelajaran lah bagi kita semua. Bang Wendra dulu mau ngomong ya, Bang Wendra? Boleh. Silakan Bang Wendra. Ini bisnisnya besar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bro. Ini menarik, saya agak terlambat tadi karena masih dari luar. Salah juga kalau ngomong Sumatera Barat. Sumatera Barat udah merah, udah PSBB. Hari Selasa, Rabu besok. Udah PSBB. Angkanya yang udah positif itu 71, meninggal 7. Meninggal 7, udah 71 terhitung. Jadi dalam 3 hari terakhir, Sumatera Barat perkembangannya hari tadi saja 9 yang positif. Kemarin 2, hari sebelumnya 11. Jadi saya tadi dari Mas Puguh tadi, saya melihatnya begini, masyarakat betul seakan COVID ini, apalagi saya karena tinggal di kampung ini, masyarakat seakan-akan cuek dan tidak peduli, seakan-akan corona itu hanya menular siang, malam ramai lagi. Malam ramai lagi. Jadi siang sepi, malam mulai dari jam 5 sore orang mulai hulu hilir lagi. Nah, ini problem. Saya nggak tahu kawan-kawan di Jogja atau kawan-kawan di Jawa. Saya melihat fenomena ini gitu, sehingga saya aneh saja, malam mungkin COVID tidur mungkin. Malam COVID-nya tidur. Itu beberapa. Cuma saya hanya ingin melihatnya begini, Mas Pugu tadi dari segi sosial. Saya melihat kita punya 3 undang-undang sebenarnya untuk menangani COVID ini atau bencana atau wabah. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Yang kedua Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina wilayah, tentang karantina kesehatan. Dan terakhir PP 2 2020 ini. Yang saya menarik, tadi tidak salah di terakhir Mas Puguh ngomong, kesannya masyarakat
ndak taat aturan. Saya melihat ada persoalan apa? Masyarakat melihat pemerintah gamang. Saya katakan kita sangat terlambat ya mengantisipasi wabah ini, sangat terlambat. Sangat terlambat. Kenapa? Kita mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi dampaknya akhirnya gara-gara mengejar pertumbuhan ekonomi di awal Maret, dengan membuka keran wisata dan malah kemudian benar atau tidak, ada 72 miliar yang disiapkan untuk influencer, untuk mempromosikan wisata, kemudian diskon. Bagi saya ini adalah tindakan yang paling salah yang dilakukan di Republik ini, gitu, ketika negara lain melakukan itu. Saya paham pertimbangannya adalah keguncangan ekonomi. Ya, saya juga selain dosen juga pelaku usaha. Betul kita merasakan, ya, betul kita merasakan. Cuma kalau seandainya kebijakan lockdown atau karantina wilayah jauh hari lebih dulu dilakukan, saya yakin tidak akan ada, ataupun ada, kalaupun ada, sangat sedikit yang akan tertular atau menyebar ke daerah-daerah. Ketika DKI pertama sekali ditemukan, atau Depok ya, DKI atau Depok, yang pertama sekali kasus COVID ditemukan, harusnya itu dilakukan pencegahan. Data kita di Sumatera Barat misalnya sampai terhitung sore tadi, dari 71 yang kena itu, rata-rata kalau diambil sampel lebih dari 70%, itu rata-rata tertular dari orang yang baru masuk ke Sumatera Barat. Nah, artinya rata-rata, artinya dari Jakarta rata-rata. Jadi dia ketemu atau bersentuhan dengan orang yang baru pulang dari Jakarta, kemudian masyarakat tidak jujur, dia baru pulang disembunyikan karena takut 14 hari isolasi mandiri, dia tidak kasih tahu. Nah, akibatnya apa? Akibat yang terjadi hari ini Sumatera Barat 71 sampai tanggal 24 Sumatera Barat belum ada kasus, tapi dari 26. Dari tanggal 26 Sumatera Barat belum ada yang positif, tapi dari 26 kalau saya nggak salah Maret sampai hari ini terus bertambah. Dan kalau kita lihat rata-rata yang membawa atau karirnya adalah itu yang baru pulang dari luar kota. Artinya apa? Kalau jauh hari diantisipasi, saya yakin kita tidak akan separah ini, itu satu. Kalau kemudian wabah yang dikejar diselamatkan yang pertama bukan pertimbangan ekonomi, maka kemudian ekonomi kita tidak hancur-hancuran seperti hari ini. Ketika di awal Maret kita mempertimbangkan ekonomi, ketika proses COVID penyebaran ini berlarut-larut sampai hari ini, mungkin diperkirakan sampai Mei, ada yang menghitung sampai Juni, ada yang menghitung sampai Juli, malah sampai akhir tahun, rentan ekonomi kita tambah parah. Kerentanan ekonomi kita tambah parah. Artinya, dalam diskusi yang lain saya katakan, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus lakukan segera tindakan tegas. PSBB ini kan tindakan setengah hati ini. Artinya apakah karantina wilayah, lockdown, artinya apa? Semua orang betul-betul di rumah. Dan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan 21 hari. Kita nggak bisa ngambil 14 hari. Kita ngambilnya yang seperti di negara-negara lain, ambil 21 hari, sehingga pasti. Kalau kemudian seperti ini, saya melihat kebijakannya coba-coba. Kalau saya nggak tahu di daerah Jawa, misalnya. Hari ini kemudian, contoh Sumatera Barat nanti, terhitung tanggal 22 April akan PSBB sampai tanggal 2 Mei. Tanggal 5 Mei. Nanti kalau enggak, pasti yakin saya diperpanjang lagi seperti yang dilakukan DKI juga sudah merencanakan seperti itu. Diperpanjang lagi. Kalau enggak, nanti diperpanjang lagi. Mending satu kali pukul kita sama-sama menahan diri, sama-sama kemudian merasakan kondisi di rumah selama 21 hari, tapi ada kepastian. Nah, kalau hanya seperti hari ini, PSBB 14 hari, kalau masih tidak konsisten dan diperpanjang, berarti sudah 28 hari. Kalau tidak diperpanjang lagi, tambah lagi harinya.
mending kita lakukan 21 hari konsisten, kemudian bagi yang melanggar kita berikan hukuman, tapi dengan catatan pemerintah berikan kebutuhan masyarakat. Nah, misalnya kasus yang baru dideteksi Sumatera Barat. Dari kasus yang baru muncul, itu yang lebih dari 30 kasus terakhir, itu 17 kasus itu dapatnya di pasar. Dapatnya di pasar. Jadi, ketika kemudian dilacak, yang orang pasar ternyata juga tidak kontak dengan orang yang baru pulang dari luar daerah. Artinya apa? Kalau 17 orang pedagang yang ditemukan positif, kira-kira kalau satu hari dia melayani 10-30 orang, berarti ada kemungkinan orang yang kemudian tidak terdeteksi 10 kali 17, 170 orang yang tidak terdeteksi. Nah, sehingga kemudian saya berpikir, oke dah, kita paham kondisi negara, sangat sulit kita paham kondisi. Cuma lebih bagus hari ini kita ambil tindakan tegas, 21 hari, daripada dicoba 14 hari, kalau belum dicoba lagi 14 hari. Sehingga saya sepakat dengan Mas Puguh tadi. Saya melihat masyarakat tidak merasakan kalau merujuk pasal 3 ya misalnya, kalau dalam keadaan darurat kesehatan itu kan ada melindungi masyarakat, mencegah dan penularan penyakit, meningkatkan ketahanan nasional, memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Nah, saya melihat masyarakat belum, mungkin banyak ya masyarakat kemudian belum merasa mendapat kepastian hukum. Perlu perlindungan, saya katakan pemerintah sudah all out, saya katakan. Walaupun tindakan atau diskresi yang dilakukan masih setengah hati, tapi misalnya nyemprot disinfektan, kemudian suruh orang pakai masker, apalagi membuat posko-posko. Saya katakan itu oke lah, tanda pemerintah sudah bekerja. Tetapi ada sebuah tindakan yang harus ekstrim dilakukan agar jangan sampai kita Lebaran nanti kita masih nggak bisa Lebaran. Ya, Lebaran kita nggak bisa Lebaran. Kalau coba-coba, enak 21 hari. Kalau hari ini pemerintah minggu ini, berarti anggap satu puasa orang siang rata-rata tidak keluar rumah. Berarti pada puasa ke-24 kita udah bisa keluar walaupun masih tetap pakai masker. Mungkin itu Mas Ifzil yang ingin saya sampaikan. Artinya apa? Butuh kepastian. Jangan pemerintah ragu-ragu. Apalagi kita melihat antara satu daerah dan pusat sering tidak sinkron. Pemerintah, kemudian di internal pemerintah sendiri sering kemudian mengeluarkan statement yang kemudian berbeda atau kemudian membuat masyarakat ragu. Saya katakan hari ini dua yang perlu. Pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah kepastian terhadap informasi kebijakan pemerintah. Ya. Kalaupun sudah pasti kepastian hukum sudah pasti kebijakan hukum yang mau dibuat, tapi kalau informasi hukumnya tidak sampai ke masyarakat, maka tidak akan ada ketaatan terhadap hukum. Sekian, mungkin itu. Makasih Bang Wendra, jauh-jauh dari Padang. Karena beliau ini orang hukum, kemudian dosen hukum, pokoknya jalan keluarnya adalah kepastian hukum. Gitu. Padahal bagi yang lain jalan keluarnya yang penting ada yang nganterin beras ke rumah aman semua. Jangankan 21 hari, 1 bulan full aman. Enggak, satu nambah saya misalnya. Yang kasihan kita sebenarnya, maaf, saya tadi keliling sampai sore. Saya kalau lihat masyarakat perdesaan, mereka nggak cemas. Mereka punya beras. Contohnya ada kasus di Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Satu rumah tidak kasih 20 kilo. Mereka nggak mau terima. Karena mereka punya stok beras. Jadi kalau petani, kalau beras, saya yakin petani punya. Ya. Cuma kemudian bagaimana dengan dengan minyak, lauk pauk. Ini persoalan. Cuma kalau beras, rata-rata kemarin dari satu desa, kalau Sumatera Barat namanya Nagari, dari 230 orang yang mendapat dari satu desa atau nagari, itu semuanya mengembalikan setengah, agar yang lain dapat. Ya. Dan itu ternyata juga dicontoh oleh daerah-daerah lain. Artinya kalau beras, saya yakin masyarakat desa, mereka cenderung lebih siap kalau beras. Yang sulit itu kan kita yang di perkotaan atau setengah perkotaan.
Ya, persoalannya apakah cukup dengan beras? Hanya dengan beras. Nah, itu persoalan berikutnya. Jadi bicara tentang ketahanan pangan, kalau hanya beras, kemudian sayur mayur, petani saya juga masih Zul, selain dosen, pengusaha juga petani. Petani jauh lebih siap. Semuanya diborong. Petani insya Allah siap. Ya, tetapi yang kalau minyak kan nggak ada, lauk pauk yang lain kan nggak ada. Itu problem-problem yang lain yang harus kita diskusikan malam ini. Sekian, makasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Makasih Mas Wendra, Bang Wendra. Dwiki terhubung nggak? Mas Dwiki terhubung nggak? Sepertinya juga mau bertanya itu. Oh, masih mendengarkan musik koplonya ya? Gimana Mas Dwiki? Ada yang mau disampaikan? Oke, nanti kita sapa nanti Mas Dwiki. Mas Saleh? Mas Musaleh? Ada yang mau disampaikan? Izin Pak Dir, lewat chatting aja tadi pertanyaannya. Tadi sudah lewat chatting. Ya. Oke. Nah, ada juga yang menarik. Terima kasih Mas Mus. Dari beberapa chat, misalnya dari Mas Mahrus Ali, ini sepertinya dosen FHUI juga ya. Yang jangan-jangan sekarang sudah ada di Madura sana nih, pulang kampung dia. Di Madura lebih aman, Pak. Corona nggak bisa masuk ke sana. Dikasih celurut sama orang-orang Madura. Jadi memang sebagian besar dari apa yang disampaikan Bang Wendra tadi, kemudian yang disampaikan Mas Mahrus Ali di chat, kemudian yang disampaikan oleh Mas Mus, sebenarnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini keliru sebenarnya. Bukan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi, tapi ketahanan masyarakat dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Karena kenapa kebijakan pemerintah? Tadi obrolannya, kalau pertama soal corona, data yang kita punya literasi soal corona ini belum begitu banyak. Nah, karena tidak banyak itu, maka orang-orang tidak banyak yang teredukasi juga soal corona. Kemudian yang kedua, tidak ada data yang sinkron antara pengambil kebijakan. Misalnya data yang dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, kemudian data dari BNPB, data dari Menkes, siapa sebenarnya data yang kemudian bisa kita baca dan valid. Nah, yang ketiga, ini pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya tidak menciptakan kepastian bagi masyarakat. Karena kepastian itu tidak hanya dibaca soal kepastian hukumnya saja, tapi misalnya kepastian 400 triliun itu distribusinya tepat sasaran tidak. Atau kebijakan soal kepastian menghadapi atau mencegah corona, penyebaran corona ini rasional enggak? Misalnya yang kemarin ribut-ribut asimilasi bagi narapidana, misalnya yang seharusnya di lockdown di situ sudah aman, kemudian diasimilasi. Sekarang masalahnya tidak hanya penyebaran itu spread out-nya semakin luas, tapi ternyata ada beberapa kasus yang narapidana yang mendapatkan asimilasi melakukan tindak kejahatan lagi ya. Ini kan persoalan baru lagi. Nah, jadi sebenarnya ketahanan masyarakat menghadapi pandemi itu tidak menghadapi pandemi itu saja, tapi menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini kira-kira gimana Mas Puguh menanggapi situasi seperti ini, seperti yang tadi disampaikan Bang Wendra, kemudian juga para penanya lewat chat. Kira-kira masukan-masukan Anda apa ini? Ya, ini saya itu setelah berpikir, jadi pernah berpikir begini, Pak
Pak Hifdil dan kawan-kawan. Ketika pandemi ini masuk, kemudian saya merasa bahwa tadi saya pernah sempat mengatakan bahwa kita tidak siap, termasuk pemerintah sekalipun. Artinya apa? Sebagai warga masyarakat, menurut saya, gitu, oke lah, ada pemerintah, tetapi dengan situasi begini, kita tidak bisa kemudian mengharapkan 100% dari pemerintah. Karena apa? Jelas soal kepastian hukum bermasalah, kemudian soal tumpang tindih pernyataan, katakan Menteri Terawan, Presiden Joko Widodo, kemudian Luhut, macam-macam gitu, sehingga membuat orang bingung. Nah, ini menurut saya sudah waktunya kemudian warga masyarakat itu, atau masyarakat atau penduduk itu berdikari dalam konteks bagaimana membangun imunitasnya sendiri sebagai warga masyarakat. Karena mau tidak mau kita harus berdampingan dengan dengan pemerintah yang dalam hal ini tidak tegas gitu, dan mengharapkan tegas juga mungkin agak susah gitu dengan kondisi seperti ini. Dan kita juga harus berhadapan dengan virus itu sendiri gitu. Bayangan saya begini, Pak Idin. Yang namanya virus itu kan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Mari kita lihat fase sejarah lah. Wabah pes di Eropa misalkan yang tahun 1800 kalau tidak salah. Baru ditemukan anti vaksinnya 1900 atau awal abad 20. Pak, kolera misalkan yang ada di Batavia pada waktu itu. Kemudian juga ditemukan vaksinnya lama sekali. Oke, waktu itu teknologi belum seperti sekarang. Artinya apa? Mau tidak mau dengan kondisi ini kita harus hidup berdampingan dengan virus tersebut. Dengan situasi yang tidak stabil seperti ini. Nah, saya tadi sempat diskusi kecil dengan teman dari Jakarta gitu mengenai ketidakmampuan pemerintah. Kita menyimpulkan bahwa ya memang yang harus berdaya itu warga masyarakatnya. Satu dengan menyadari bahwa virus ini punya fase-fase tersendiri sehingga kita tidak bisa kayak dulu lagi misalkan. Yang kedua adalah bersikap bahwa kita memang mau tidak mau berdampingan dengan virus itu, sehingga ketika kemudian katakanlah masih belum final kapan selesainya, ya sudah kita hidup dengan kebiasaan kita. Nah, itu yang kadang kita diskusikan dengan teman-teman di Jakarta. Tadi sempat saya sebelum ngobrol di zona ngopi ini seperti itu gitu. Karena pertama tidak ada sebuah kepastian di sini. Gitu. Bayangkan ketika pemerintah, kita merasa bahwa pemerintah yang tadi saya katakan pemerintah tidak jelas nih seperti apa. Oke. Sementara kita juga harus hidup. Bayangkan. Mungkin bagi teman-teman PNS yang penghasilannya penghasilannya rata gitu. Tapi coba bagi yang lain yang harus hidup setiap hari itu kan juga harus dipikirkan. Nah, secara sosiologi saya melihatnya begitu. Sama seperti waktu dunia menghadapi wabah pes dan waktu Batavia menghadapi kolera. Meskipun mungkin pendapat saya agak kontroversial, tetapi mau tidak mau kalau ini tidak tahu kapan berhentinya, ya masyarakat atau kita harus siap. Jadi ada yang mengatakan ini teori herd immunity itu, Pak Ketua, Pak Host gitu. Herd immunity ya. Meskipun itu teori yang sangat kontroversial gitu. Sangat kontroversial bagi medis terutama ya. Bagi medis. Tapi jangan dipaksa masyarakat harus berdaya sendirian antar masyarakat. Nanti ada klaim lagi, kami ini selama ini membayar pajak kepada negara. Lalu kalau kami sudah membayar pajak begini,
Nah, terus negara masa mengembalikan lagi kewajiban untuk menjaga rakyat ini kepada rakyat lagi. Nah, ngapain bayar pajak lama-lama kan begitu jadinya. Ya. Ini juga menjadi kritik sebenarnya kepada pemerintah bahwa obrolan kita malam ini misalnya mengkerucut soal ketahanan masyarakat secara alami, bertahan masyarakat secara alami. Dari klasifikasi soal persepsi terhadap corona misalnya yang kemudian tadi ada yang klinis, ada yang apatis, kemudian yang menyerahkan ke keyakinannya masing-masing. Nah, ini jumlahnya lebih besar dan persebaran corona yang ada di kota kemudian tidak menjangkau atau kurang menjangkau ke desa-desa, di desa-desa terpencil yang tidak merasa takut dengan corona misalnya, ini juga harus dibaca secara komprehensif. Nah, ini menarik ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketahanan masyarakat menghadapi pandemi secara alami ada, tapi yang lebih dibutuhkan karena kita hidup dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, berarti ada tuntutan kepada negara untuk turun tangan. Nah, karena kita sebagai taxpayer sudah membayar pajak, lalu kemudian selain itu kita juga menitipkan kedaulatan kepada negara, dan dengan tindakan-tindakan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil negara selama ini, dan saya melihat juga sepertinya di daerah-daerah lebih mandiri daripada di pusat. Bahkan di kampung-kampung penerapan lockdown muncul lebih dahulu daripada kebijakan-kebijakan yang ada di pusat. Ini sepertinya jadi PR bagi negara. Kita perlu menuntut negara untuk lebih eksis hadir di tengah-tengah pandemi ini. Mas Trio, kira-kira dari cerita-cerita dan informasi-informasi yang disampaikan beberapa kawan tadi, baik yang dari Padang, kemudian yang juga ada di chat, kira-kira bagaimana persepsi Mas Trio sekarang? Apakah ada perubahan enggak? Kalau dilihat dari persepsi sebagian narasumber ini tadi, mungkin setiap pekerjaan, bisa dikatakan pekerjaan itu memiliki resikonya itu lebih tinggi, nggak semudah itu gitu loh. Ya. Jadi contohnya aja di Jogja aja yang saat ini, kami memang masih bisa hidup untuk ojol, kami bisa hidup dengan orderan yang sekarang walaupun sangat-sangat terbatas. Cuman kami memang tanggungan seperti angsuran dan hutang per setiap bulannya itu yang kami sangat susah untuk menutupnya. Padahal kan seperti ada informasi dari pemerintah itu tadi, itu tidak diterapkan sesuai apa seperti yang diinginkan gitu loh. Meskipun hanya di saat situasi COVID-19 menyerang ini, tapi tetap tidak sesuai ekspektasi atau harapan kami mungkin. Terus ini ada beberapa mungkin unek-unek bagi teman-teman bapak-bapak yang desanya maupun kampungnya ditutup. Tolong bagi kami para ojol itu sangat kesusahan. Dalam artian gini, ada beberapa wilayah itu semuanya ditutup, tapi tidak ada seperti yang menjaga. Seumpama ada yang menjaga pun malah mereka bergerombol. Loh, ini mereka mau menutup COVID-19 biar nggak tertular, kok mereka malah bergerombol, itu bagaimana sih? Padahal kami para ojol kan pasti mengantarnya itu bisa dikatakan di depan rumah gitu loh. Kita seperti kayak dikucilkan ya, mungkin bisa dikucilkan seperti itu. Ada beberapa wilayah juga ojol nggak boleh masuk, padahal itu jauh dan customer itu nggak mau datang langsung di area yang ditutup itu. Nggak semua customer itu mengerti keadaan kita, keadaan dampak dari corona ini sendiri, seperti itu.
Ya, ya. Nah, itu maksud saya Pak Idil. Karena masing-masing masing-masing dari kita sesuai dengan profesinya itu selalu punya ekspektasi soal soal COVID ini gitu. Jadi katakanlah soal yang tadi Mas Trio itu, dia akan kesusahan sementara dia harus mencari nafkah, ditutup nih banyak. Jadi di sini juga Pak. Nah, ini ada pertanyaan menarik Pak Idil, Pak Host, dari Mas Mahrus ya tadi ya? Ya, ya. Ini klarifikasi, dia Mahrus Ali tetapi bukan dosen, tetapi mahasiswanya katanya. Oh iya. Meskipun namanya sama. Di Madura ini nama Mahrus Ali banyak sekali memang. Iya. Teman saya Mahrus Ali aja udah ada 3, yang satu di Mahkamah Konstitusi, satu dosen. Nah ini ada satu lagi Mas Mahrus Ali. Ya. Soal ketegasan pemerintah. Nah itu yang saya bilang. Saya begini. Awal tadi kita diskusi soal bagaimana pemerintah gamang. Karena memang jelas kita belum pernah melihat bagaimana kita mengantisipasi bencana non alam ini. Saya akan contohkan lockdown yang dilakukan Iran, Pak. Kemarin. Iran kan kacau tuh. Iran paling kacau kalau kita bicara soal negara. Iran lockdown dan tiba-tiba sekarang buka lagi. Karena lockdown ternyata tidak efektif bagi mereka. Ingat bahwa pemerintahan Iran itu kalau kita bicara soal pemerintahan nggak demokratis amat lah, gitu kan? Nyaris mungkin kalau kita klasifikasikan nyaris dengan Cina meskipun konstruksi budaya hukum sosialnya berbeda, tapi nyaris sama lah. Gitu. Ternyata ketika lockdown tidak efektif juga. Nah, ini maka selain kita berharap pada pemerintah, yang saya maksudkan adalah ini pemberdayaan yang memang mau tidak mau kita lakukan gitu soal bencana ini. Pertama, saya khawatir begini. Kalau kita bicara pemerintah, kita mengharapkan sesuatu dari pemerintah, ini tidak jelas sampai sekarang. Bahkan soal pengetahuan kita soal COVID, ya, ini virus ngapain sih gitu. Itu juga masih sangat kecil gitu. Kecuali mungkin bagi teman-teman medis lah yang bisa menjelaskan, tetapi bagi orang awam kayak kita yang non medis kan agak kesusahan menjelaskannya. Sehingga kemudian kita bertemu orang juga takut. Nah, pemerintah tidak klarifikasi soal ini, tidak punya protokol yang benar-benar jelas. Nah, setiap negara kalau saya lihat itu kan meskipun namanya lockdown, tetapi punya protokol yang berbeda-beda. Iran, Cina misalkan. Nah, kebetulan adik saya kuliah di Inggris, itu juga lockdown, tetapi berbeda konsepnya. Nah, ini ternyata kalau saya lihat kembali dengan cerita adik saya yang sekarang kuliah di Inggris, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali olahraga sama beli makanan, bahan pokok itu. Ternyata lockdown-nya itu berbeda dengan negara yang lain. Dan lockdown-nya di Inggris tidak kemudian ngasih bantuan gitu ke orang, karena mungkin mereka sudah. Nah, ini konsepnya ini yang berbeda. Nah, lockdown di kita kan yang penting nutup gitu. Persoalan orang bisa dapat uang atau tidak itu persoalan lain gitu. Nah, ini yang terjadi. Memang maka saya beranggapan kalau kita berharap sama pemerintah itu agak saya agak pesimis gitu dengan pemerintah soal pengkajian ini. Meskipun memang harus kritis lah, oke. Tapi kalau kemudian mengharapkan pemerintah harus bergerak cepat, saya dalam hal ini agak pesimis. Maka memang pemberdayaan masyarakat menurut saya itu menjadi sangat penting. Pak, ya. Baik, Mas Pugo. Jadi memang ketahanan masyarakat kita perlu belajar banyak dari negara-negara di Asia, beberapa negara di Asia, misalnya di Vietnam, saya baca laporannya ada ATM beras. Pemerintah menyediakan ATM beras. Kemudian di Taiwan juga
apa namanya, kebijakannya clear, tidak boleh keluar kemana-mana. Kemudian di Indonesia seharusnya bagaimana? Ya tadi yang disampaikan oleh Mas Trio, misalnya persoalan soal pinjamannya, kreditnya, apakah akan dihapus oleh pemerintah melalui otoritas keuangan selama 2 bulan tidak perlu bayar, dibebaskan. Nah, misalnya kayak gitu kan, itu juga menarik. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Junior, masyarakat. Ini Mas Junior mau menyampaikan sendiri atau bagaimana? Silakan disampaikan Mas Junior. Wah, itu saja Pak Ketua yang ada di chat. Oh, yang ada di chat. Saya bacakan ya. Ini untuk Pak Pugo. Ada berbagai perubahan sosial yang nampak terjadi pasca fenomena pandemi yang bersifat positif maupun negatif. Mohon pencerahannya Pak Pugo. Ini perubahan-perubahan sosial ini apakah perlu dipertahankan, dievaluasi atau ditinggalkan saja? Karena perubahan sosial, ojol sekarang kalau mau masuk kampung harus disemprot disinfektan. Dia masuk 30 kali masuk kampung ya 30 kali disemprot disinfektan. Nah, nanti kalau begini seterusnya yang modar bukan coronanya, ojolnya karena makan disinfektan. Ini saya kira perubahan yang positif, nilai-nilai komunal dalam masyarakat tumbuh kembali. Kalau di desa itu masyarakatnya nilai komunalnya dari dulu sudah tumbuh. Kemudian yang di kota bukan nilai komunal yang tumbuh sekarang, tumbuh kecurigaan. Tapi nilai individualismenya yang tinggi pesat ini, karena kan sendiri nafsi-nafsi itu. Nah, kayak gitu. Oke, ini juga sekaligus Pak Pugu sebelum menjawab tadi perubahan-perubahan sosial oleh pertanyaan Mas Junior, Mas Alan ini mau menyampaikan. Silakan Mas Alan, unek-uneknya mau disampaikan. Ya, Pak Direktur. Ya, monggo. Ya. Menarik diskusi yang disampaikan oleh narasumber. Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Puguh dan juga Pak Direktur Hekon, Pak Isil Alim. Nah, ini begini, yang terjadi di masyarakat saat ini itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan masalah ketahanan itu masyarakat justru mengalami ketakutan dan kerugian banyak. Kerugian terkait dengan kesehatan dan juga kerugian terhadap masalah ekonomi. Saya bisa mengatakan seperti ini karena kebijakan PSBB yang telah diterapkan sejak tanggal 31 Maret dan saat itu jumlah penderita positif COVID itu di kisaran 1000-an, sekarang sudah hampir mencapai 6.000 lebih. Artinya dalam waktu kurang lebih 2 minggu terjadi peningkatan sebesar 5.000 pasien positif COVID. Nah, apakah kemudian kita bisa dapat mengatakan sejak saat ini PSBB ini tidak efektif? Kalaupun misalkan memang tidak efektif, lantas kebijakan apa yang kemudian seharusnya diambil oleh pemerintah? Karena begini, secara ekonomi sudah banyak kemudian yang babak belur, tidak hanya ojol tadi ya, Mas Trio juga sudah menyampaikan dari perspektif ojol, tetapi yang lain-lain pun juga banyak. Nah, secara ekonomi kita sudah rugi banyak dan sudah banyak kemudian yang babak belur, tetapi secara kesehatan kita juga mengalami ketakutan. Artinya selain jumlah penderita COVID-nya itu bertambah, masyarakat yang belum kena atau kemudian jaga-jaga itu juga takut. Takut kemudian untuk keluar, untuk mengadakan acara-acara yang sifatnya silaturahmi dan lain sebagainya, itu juga takut untuk kemudian digerebek dan lain sebagainya. Jadi ada kondisi yang menurut saya membuat masyarakat itu tidak hanya sekedar tidak tahan, tetapi juga babak belur. Nah, apakah kemudian PSBB ini masih layak kemudian untuk diterapkan sementara jumlah penderita positif COVID itu naik? Dan satu lagi,
banyaknya kampung-kampung atau daerah yang melakukan tindakan menutup kampung mereka, itu secara sosiologis kita juga dapat memahami bahwa masyarakat sebenarnya geram terhadap ketidaktegasan pemerintah dalam hal mengatasi COVID. Lalu kemudian banyak masyarakat itu yang menutup kampungnya, menutup tempatnya untuk kemudian agar terhindar dari positif COVID. Bahkan saking semangatnya, banyak di kampung-kampung itu ada yang sampai salah nulis. Jadi kampung ini tidak di lockdown, tulisannya kan harusnya seperti itu, tapi kampung ini sedang di-download. Nah, itu saking semangatnya sampai salah. Itu mungkin Pak Ketua, Pak Hugo. Ya. Kalau di kampung saya sedang di lockdown gitu ya. Ya. Untung bukan di Smackdown itu, Pak. Ya. Terima kasih Mas Alan unek-uneknya. Ini dari Mas Musaleh tadi Pak Pugo juga bertanya gimana caranya menggerakkan pemerintah agar tidak hanya menerapkan PSBB tapi juga SSBB, solidaritas sosial berskala besar. Nah, ini kayaknya menggerakkannya lewat mujahadah aja. Menggerakkannya kemarin kira-kira dengan konser dari rumah tuh Sobat Ambyar itu. Kebetulan ada Pak De Blontang ini yang saya cek juga hadir di dalam zona ngopi Haikon ini. Ya, kira-kira itu Pak Pugo. Ini juga ada pertanyaan ini dari Mbak Retno di Gunung Kidul. Oh, ini di pucuk gunung sana. Nah, ternyata corona tidak berimbas di kehidupan kampungnya. Soalnya pemuda sering masih beraktivitas seperti biasa, terus kemudian juga kerja seperti biasa, turun ke kota, ke Jogja, ngelaju, berangkat pagi, pulang sore. Jadi sepertinya persepsi Mas Pugo tadi, pengelompokan persepsi masyarakat tadi, kira-kira ini yang juga terjadi di masyarakat Gunung Kidul. Tidak punya pilihan lagi, karena kalau nggak kerja ya nggak makan, daripada modar karena nggak kerja, mending kerja. Jadi kalau pas kena virus, kira-kira nanti ada tunjangan virus seperti yang disampaikan tadi oleh Mas. Ya, Mas Pugo, gimana tanggapannya Mas Pugo? Ya, ini ada Pak Dir, ada favorit saya Pak De Blontang Pur ini. Wah, ya, ini, salam kenal ini. Wah. Ini Pak De Blontang ini saya perkenalkan dulu yang kemarin sukses menggelar konser Sobat Ambyar dari. Silakan Pak De Blontang, silakan Pak De. Pak De Blontang ini gimana? Wah, iya malah saya jadi ketiban campur ini. Oke Pak De. Siap, saya cuma ini aja deh, cerita sedikit saja. Kemarin itu, ya saya juga relatif aktif di medsos ya, isinya wong mengdo merasa ahli semuanya, isinya mengdo gelutan gitu, sementara kita punya tradisi mudik itu yang menurut saya perlu diwaspadai gitu. Bukan hanya lebaran ya sebenarnya. Ini hari-hari ini kan sebenarnya orang sadranan, ziarah kubur. Ya. Itu kan jumlahnya juga nggak sedikit. Kita cuma kemarin itu ketika saya ngajak Mas Didi, Mas, yuk kita bikin konser, yuk ngajakin orang tidak mudik. Itu sebenarnya idenya itu aja supaya ketika presiden, pemerintah menyampaikan himbauan tidak mudik, wah isinya pating celebung. Wong mengdo yang setuju itu membela bisa-bisaan, ya nggak setuju ya ngomong saya naik dewi. Sementara ketika saya diskusi dengan Mas Didi, lagi nek dunia ini isinya memang gelutan ngene iki. Sing loro ra ono sing mikir, Mas. Sing do stres akeh ra ono sing ngancani. Kira-kira semacam itu. Jadi ada semacam kemarin itu ya nggak sengaja aja ketika Mas Didi barusan upload video di YouTube-nya yang soal ora bisa mulih, yang itu sangat relevan sekali karena di situ ada salah satu syair yang menyebut malam takbiran gitu. Wah, ini cocok ini. Itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah, kita ngelihat waktu itu kebetulan Kementerian Perhubungan barusan merilis hasil survei digital ya, online. Itu masih ada 7%
yang memastikan tetap mudik. Nah itu ngeri aja. Kalau tahun kemarin 23 juta, itu berapa ribu orang yang mudik. Nah orang bisa saja merasa sehat, padahal pada tubuhnya sudah ada sawan corona itu. Nah kalau kemudian niatnya silaturahim, sowan orang tua gitu, sementara hari ini yang namanya stroke, terus pernapasan, macam-macam penyakit paru, itu adalah penyakit populer yang tidak elitis lagi. Kalau dulu kan itu penyakit elit. Sekarang di desa-desa banyak sekali gitu. Nah, kita kemarin cuma serem itu aja. Kalau soal donasi itu cuman provokasi aja supaya kita bareng-bareng gitu. Yuk kita mulat, kita melihat kiri kanan kita lah. Nggak harus berdonasi lewat kita bisa atau apapun itu gitu. Tapi kita ingat kiri kanan saja. Kalau nggak punya harta ya donasinya lewat suara aja. Wis rasah mudik, ngeling ke anak putune sing ning Jakarta misalnya, wis rasah mulih lah. Tunggu sih, nek wis suasana aman, kira-kira semacam itu. Saya kira itu yang kemarin melatari itu apa? Kita punya kekhawatiran aja. Sekarang di desa-desa sudah banyak sekali orang kesadaran bagus sekali. Kebetulan saya ngalami sendiri. Setelah kita ngerancang konser itu jadi, adik bungsu saya itu meninggal gitu. Nah, itu bagaimana perilaku orang takziah. Itu orang mending datang, ada yang naruh amplop di kotak, terus pulang, kemudian kita siapkan tempat cuci tangan dan sabun gitu. Dan menurut saya itu menyenangkan dalam artian orang punya kesadaran semacam itu. Orang duduk tidak dempet-dempetan gitu. Nah, saya sih berharap yang semacam ini menjadi potret baik, menjadi satu bekal optimisme kita. Kira-kira itu Kang, kalau ngomong saya di forum ini. Ya. Terima kasih Pak D Blontang, kemarin manajernya Didi Kempot ini. Bapak Ibu sekalian, jadi ya menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu soal ketahanan masyarakat menghadapi pandemi ini. Nah, satu lagi Pak Pugo, itu ada tenaga medis yang sedang bertugas di Wonosobo, Mbak Yulinar itu juga sekarang sedang ditugaskan di Wonosobo melihat perkembangan masyarakat menghadapi COVID ini. Persepsinya sama seperti yang disampaikan Pak Pugo, katanya yang tahu literasi soal COVID juga sedikit, orang kampung juga masih melakukan aktivitas ekonominya seperti biasa dan merasa tidak ada apa-apa ya karena memang nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan jadi nggak merasa nggak ada apa-apa. Yang ditanyakan oleh Mbak Yulinar itu kira-kira strategi ketahanan masyarakat yang simpel saja Pak Pugo yang kemudian bisa disampaikan ke masyarakat agar sadar untuk menghindari COVID ini bagaimana? Monggo Pak Pugo. Ya Mbak Yulinar, ini sama kebetulan saya juga dari Wonosobo ini. Dari Wonosobo lain. Dan kebetulan juga sebelum ini tadi saya sempat WA-an dengan teman-teman dari Wonosobo terkait dengan yang Pak D Blontang tadi juga sentuh gitu soal mudik ini sudah banyak sekali gitu. Nah, kalau kita bicara konteks Wonosobo, ini sudah ada beberapa teman yang menginisiasi, terutama dari teman-teman teman-teman yang saya ikuti itu ada teman-teman di Gus Durian dan NU itu mulai melakukan edukasi untuk bicara soal ini, bicara soal bicara soal promosi kesehatan ini. Beberapa masyarakat juga sudah bikin APD, Pak Ibil, yang masker itu ya. Di Wonosobo juga demikian. Nah, memang kalau kita bicara soal ini agak kesulitan kalau persepsi mudiknya kemudian. Jadi karena kita komunal itu yang saya bilang itu. Orang-orang untuk ditarik untuk tidak mudik itu memang agak susah. Kesulitan betul. Dan karena itu sudah tradisi yang sangat panjang kalau kita bicara itu. Meskipun
ya ada yang mengatakan ya sudah saya tidak akan mudik, tetapi kalau Pak Debruntang tadi bicara ada beberapa persen yang mudik, ya itu yang terjadi memang di tempat kita gitu. Jadi tradisi ini tidak bisa dipotong begitu saja gitu. Nggak bisa dipotong. Maka tadi di Wonosobo kalau tidak salah sudah ada surat edaran dari bupati minimal untuk menggunakan masker kalau mau ke jalan gitu ya, sudah ada itu ya. Posisi-posisi itu yang terjadi. Ya, kira-kira begitu ya. Ini koneksinya Pak Puguh kayaknya ngadat ini. Belum disubsidi oleh pemerintah kayaknya. Jadi nggak nyampe ke internetnya Mas Puguh. Ada Mas Ifdil? Ya, Bang Hendra, monggo. Aku melihatnya begini, dalam perspektif yang lebih luas. Saya mengatakan, ini kan kita perang mau ada perang. Panglima perangnya nggak jelas ini, itu persoalannya. Kalau perang, kalau panglimanya nggak jelas, pasukan bisa kocar-kacir. Dan saya melihat ancaman ke depan, pasca COVID ini yang harus kita pikir. Arti dalam segi pertahanan nasional, pertahanan negara, orang melihat, ini Indonesia ternyata koordinasinya lemah. Artinya kalau saya dari perspektif orang luar negeri, politik luar negeri melihat, oh ini Indonesia kalau diserang nih kocar-kacir. Di COVID-19 saja kita udah kocar-kacir koordinasi antar pemerintah, instansi, dan departemen. Ya. Bayangkan kalau kemudian ada negara yang nakal saja, kemudian menginvasi Indonesia, ini pasukan lebih kocar-kacir lagi. Sehingga saya katakan, selain kepastian hukum, ini komandonya harus jelas, Mas Ifdil. Saya melihat kita kan ada Satgas, gugus tugas ya, COVID, Pak Jenderal Doni Monardo, ya. Kemudian ada juru bicara. Tetapi kan kemudian orang yang paling berkompeten dalam hal ini kan adalah Menteri Kesehatan, bicara tentang wabah. Kita ingat lagi Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadila Supari kan. Bagaimana beliau menangani kasus flu burung dulu gitu. Jadi saya katakan selain kepastian dan kepastian hukum dan kepastian informasi, ada ketegasan dari Panglima Perang. Sekarang siapa yang ditunjuk Panglima Perangnya dalam menghadapi wabah ini? Kalau Pak Doni Monardo, maka semua kebijakan terhadap COVID satu arah. Ini misalnya satu sisi misalnya. Satu sisi misalnya di PSBB di DKI kalau saya nggak salah baca, itu tidak ojol hanya tidak boleh bawa penumpang. Kemudian ada Permenhub boleh bawa penumpang. Dan ini kan banyak kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat sendiri bingung. Saya kemudian kalau saya beranggap begini, ini perang loh, perangnya yang musuhnya nggak kelihatan. Kalau menghadapi Jepang, Belanda kita jelas musuhnya siapa, orangnya kelihatan. Menghadapi musuh nggak kelihatan ini, harusnya kita tidak lagi bicara cebong dan kampret, tidak bicara lagi 2019. Ini persoalan keselamatan bangsa, keselamatan nyawa manusia. Artinya apa? Tindakan apapun yang dilakukan demi kepentingan menyelamatkan jiwa manusia, harap jangan ada tendensius politik, jangan ada kepentingan politik, dan termasuk ada lagi manuver-manuver politik. Persoalannya adalah kita masih rasa kampanye saja, kampanye 2019 dan persiapan kampanye 2024. Saya melihatnya seperti itu. Dalam perspektif yang lebih luas, yuk kita tinggalkan persoalan politik, fokus bicara tentang bagaimana menangani wabah COVID-19 ini, ya, agar kemudian tidak banyak korban dari masyarakat kita, tidak semakin rusak struktur ekonomi kita, dan rawan sosial. Saya tadi baca barusan di Detik, beberapa pengusaha sudah mulai mikir, kalau kemudian ada ekses, kemudian orang lapar bisa seperti 98. Saya baru pesan baca di grup, misalnya saya sendiri pelaku usaha,
Sumatera Barat hari Rabu tanggal 22 PSBB se-Sumatera Barat. Salah satu instruksi gubernurnya adalah menghentikan seluruh pekerjaan orang bekerja. Saya pemberi pekerja. Ada buruh pekerja harian lepas, itu 70 orang. Kalau berhenti, oke, kita berikan kompensasi mereka 1 minggu. Sesuai kemampuan kita. Setelah itu mereka makan apa? Ini kan problem. Sama dengan kawan-kawan ojol tadi. Artinya apa? Satu sisi kita ingin menghentikan penyakit ini, tetapi kemudian tindakannya harus komprehensif. Tidak setengah-setengah. Saya kemudian melihat kita tidak komprehensif. Akibatnya apa? Tidak semua semua risiko yang bisa mengancam terjadinya penyebaran COVID ini tidak kita antisipasi. Oke, satu sisi kemudian saya baca bahwasanya maaf kawan-kawan ojol akan diberikan dispensasi beli minyak 50%. Sementara yang terdampak kan juga para buruh pekerja harian. Maaf, di Sumatera Barat kawan-kawan misalnya kalau kami di Sumatera Barat misalnya pekerja-pekerja yang lebih banyak untuk jalan, pekerja-pekerja bangunan gedung-gedung tinggi, bangunan yang apa, itu rata-rata dari Jawa. Kenapa? Karena kita kemudian melihat telaten pekerjaannya. Kalau kemudian 14 hari ini lockdown, PSBB, kira-kira bagaimana dengan buruh-buruh harian lepas? Saya dari pagi tadi kemudian keliling, mereka sedang membuat jalan, kemudian ada yang irigasi, dan kalau di seluruh pekerjaan itu dihentikan, siapa yang nanggung beban hidup mereka 14 hari? Ya deh, kalau 14 hari. Kalau kemudian menjadi 28 hari, oke deh pengusahanya bisa bantu 14 hari, gajinya tetap dibayar. Tetapi 1 bulan, tidak mungkin pengusaha sanggup. Nah, ini problem. Nah, saya barusan WA dengan staf di kantor, di perumahan. Ini bagaimana? Artinya, bagi kita, apalagi di Jakarta, kita maaf, bukan nama, pekerja-pekerja gedung-gedung tinggi, buruh-buruh harian lepas atau tukang-tukang itu banyak dari kawan-kawan dari daerah Jawa yang telaten bekerja, yang pekerjaannya bersih, sehingga kami pekerja konstruksi sering mengambil dari pekerja-pekerja itu, terutama dari kampung Mas Yipsili kan. Nah, sekarang kalau 14 hari berhenti, kira-kira mereka makan apa? Sementara mereka misal di Sumatera Barat, mereka tidak punya saudara, mereka tidak punya teman. Kalau kemudian mereka oleh perusahaan disuruh berhenti bekerja, kalau mereka pekerja lepas, biasanya paling hanya makan yang dikasih. Saya tadi barusan sore telepon kawan yang kemudian mendatangkan pekerja dari Jawa lebih dari 100 orang. Mereka oke, kalau makan sebulan kita tanggung Pak, katanya. Mau sebulan, mau 2 bulan, kalau hanya sekedar makan kita tanggung, katanya. Tapi mereka butuh yang lain, bagaimana, katanya. Nah, artinya apa? Saya lebih cenderung, oke deh, berikan kepastian pemerintah. Panglima perangnya jelas, kemudian arahan perangnya jelas, bagaimana menangani COVID ini, kemudian siapa mengerjakan apa dan tanggung jawabnya apa. Saya kembali kepada usul tadi, 21 hari yuk. Sehingga setelah 21 hari, kita punya harapan. Punya harapan terhadap bangsa ini. Kemudian janganlah kemudian kalau ada daerah yang sudah lockdown, ada yang sekarang udah presiden atau siapa kepala gugus tugas yang ditugaskan, jangan lihat lagi kepentingan ekonomi. Karena jelas, ekonomi sekarang sudah terancam. Ya, maka kemudian lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ambil tindakan 21 hari, kemudian risiko ekonominya akan terjadi, tetapi akan ada harapan terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk kepastian bagi kawan-kawan buruh. Kasihan kalau pengusaha-pengusaha pada bangkrut, kawan-kawan otomatis akan di-PHK, kawan-kawan pekerja buruh. Itu konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh pengusaha. Termasuk misalnya ada dari peraturan OJK misalnya, kita ada grup pengusaha. Katanya OJK, kemudian Presiden sudah mengeluarkan Kepres, menunda, dan lain-lain, mengurangi bunga, mengurangi cicilan. Nah, prakteknya tidak semua bank ikut perintah Presiden, termasuk bank BUMN. Sekarang pertanyaannya, yang jadi panglima di negara ini siapa? Sehingga saya melihat apa yang dibuat oleh Presiden, kemudian oleh bank-bank BUMN, itu diterjemahkan sesuai dengan kondisi bank masing-masing. Kondisi ini kemudian membuat teman-teman misalnya ojol yang kemudian sedang ada kredit,
kemudian kawan-kawan pengusaha yang sedang kerja tidak dapat kepastian. Kenapa? Karena semua bank itu kemudian mereka juga tidak mau rugi. Nah, ada kemudian saya dapat tanya pada satu bank, bagaimana caranya sesuai dengan instruksi Presiden dan aturan apa? Ya, Bapak silakan saja menunda 1 tahun, tetapi yang tidak mencicil, tidak pokok dan bunganya atau bagi hasilnya bagi bank syariah, tapi yang setahun ini Bapak diberikan dispensasi khusus bunga. Artinya kena juga gitu. Jadi saya katakan, kalau ini tidak komprehensif dan tidak tegas, masyarakat juga bingung. Kita pelaku usaha juga bingung, kawan-kawan. Saya jujur, saya punya tenaga pekerja harian lepas, tukang untuk di perumahan saya, itu lebih kurang 70 orang. Saya juga bingung menghadapi kondisi ini, kalau mau aman, besok pagi kita berhentikan mereka. Tetapi kemudian kemanusiaan kita harus bertahan karena mereka sudah bekerja lama dengan kita. Teman-teman yang kemudian di Sumatera Barat biasanya, itu kan proyek pemerintah itu hadir, biasanya tendernya itu mulainya di Maret. Di awal Maret, mereka sudah mendatangkan pekerja dari Jawa. Saya yakin di Sumatera Barat ada 1.000 lebih pekerja tenaga tukang ahli dari Jawa yang baru masuk, baik dari jalan maupun bangunan. Kalau sementara pekerjaan dihentikan, bagaimana kawan-kawan ini? Apalagi kawan-kawan yang di DKI. Karena kalau kita jujur, yang bangun apartemen, yang bangun ini, yang bangun gedung-gedung tinggi, itu pekerja yang telaten itu kan kawan-kawan dari Jawa. Yang pekerjaannya halus. Yang telaten. Ini fakta-fakta. Jadi, jangan lihat satu sisi saja. Maaf, saya kemudian agak risih saya kemudian melihat akrobati pencitraan dari elit-elit kekuasaan kita, bagi-bagi masker langsung, kemudian bagi-bagi beras hanya beberapa gepok. Bagi saya, sekarang yang penting kebijakannya. Anda pemimpin, buatkan aturan, buatkan kebijakan, kerahkan seluruh personel yang ada. Sehingga jelas, ini kan kegiatan-kegiatan populis yang dilakukan, termasuk di daerah saya sendiri. Masa kepala daerah turun ke pasar bagi-bagi masker? Kan banyak yang bisa mengerjakan yang lain. Ini kan masih melihat citra-citra politik. Hari ini saya katakan, harus ada tindakan yang terukur yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tinggalkanlah kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis, kampanye, dan menaikkan popularitas dan elektabilitas. Yang penting bagaimana menyelamatkan jiwa manusia. Saya maaf, kemudian ada lagi daerah, kemudian kepala daerahnya turun, kemudian ini kan warganya 1 juta, yang dikunjungi 10 orang, tapi kerjaannya bombastis. Kalau kepala daerah, presiden, menteri, itu kan kalau sudah mengeluarkan kebijakan, kalau itu tegas, itu dampaknya tidak 10-100 orang, bisa jutaan orang gitu. Mungkin itu Mas Ibzul. Jadi kesimpulan saya, panglima perangnya harus jelasin, kegiatannya harus terukur. Saya maaf khawatir, ini kalau PSBB, kemudian sampai kapan, apakah kita lanjutkan lagi? Ini saya katakan, ini kegiatan coba-coba. Oke deh, karena masih mempertimbangkan ekonomi, sementara kami yang pelaku ekonomi, pelaku usaha, termasuk kawan-kawan UKMK, itu saya punya usaha lain, udah 1 bulan berhenti kita gaji karyawan, itu berat. Itu berat. Sementara pemasukan sudah nol sama sekali, sudah minus sama sekali. Artinya, dan ini akan dirasakan oleh kawan-kawan pengusaha yang lain. Jadi, saya lebih ngusul itu 3 minggu oke deh, tapi pemerintah tegas, panglimanya perangnya jelas, kemudian oke, support negara sekarang jangan mikir kali lagi bangun, bagaimana kalau nanti bangun kemudian orangnya mati semua, ya infrastruktur apa, kalau kemudian selesai dibangun orang mati semua, siapa yang pakai? Sekarang arahkan seluruh anggaran, support masyarakat 21 hari, kemudian bagi pengusaha berikan dispensasi atau kompensasi atau dispensasi lah, yang jelas, yang harus ditaati oleh semua bank, oleh semua finance, sehingga kawan-kawan ojol ini, kawan-kawan ojek online ini, mereka juga hanya memikir 21 hari ke depan, bagaimana mereka bertahan hidup. Ini jangan kemudian mereka dikejar-kejar tagihan. Ini kan persoalan. Jadi mungkin itu tambahan saya, mohon maaf kalau ada yang salah.
Memang Bang Wendra kalau ngomong memang nggak bisa di stop itu, karena selain pelaku usaha, rakyat juga jadi korban juga. Oke, terima kasih. Proletar juga. Terima kasih Bang Wendra. Saya ingin men-state sedikit saja dari hasil zona ngopi kita malam ini. Jadi ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi itu tidak bisa ansih diberikan kepada masyarakat, tetapi juga harus diberikan kepada negara. Nah, dan negara harus ngapain? Misalnya tadi Mas Mus misalnya menyampaikan soal solidaritas sosial berskala besar. Jadi memang harus ada gelombang yang turun dari pusat ke daerah, kemudian one door is open, another door is closed. Di satu pintu saja yang dibuka soal kebijakan penanganan pandemi ini, pintu-pintu lain ditutup, semua satu pintu, data yang disampaikan juga satu pintu, keterangan yang disampaikan juga satu pintu. Nah, ini menjadi topik lain nanti minggu depan misalnya kalau kita mau membicarakan soal eksistensi pemerintahan daerah di Indonesia. Ternyata sistem pemerintahan daerah kita ini teruji sekali di pandemi ini. Ya, ada daerah yang berkreasi sendiri, pemerintah pusat belum tetapkan, Pemda sudah jalankan, bahkan ada pemerintah desa yang lebih, saya lihat lebih kreatif daripada pemerintah pusat, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, Pak Pugo, Mas Trio, ini closing statement-nya saya minta sebelum saya tutup ini, Mas Pugo, apa yang ingin disampaikan? Closing statement-nya Mas Pugo. Ya, memang kalau bicara COVID tidak mudah, karena pertama ini sesuatu yang baru yang dihadapi oleh kita gitu. Pertama, bencana non alam itu musuhnya tidak kelihatan, seperti yang dibilang Mas Wendra dari Padang tadi, Pak dosen. Yang kedua, sebenarnya ada kekhawatiran dari secara pribadi gitu. Seandainya memang COVID ini ternyata masih berlanjut hingga kapan kita tidak tahu gitu. Jadi kita harus bersiap untuk, moga-moga ini tidak terjadi. Moga-moga kita harus bersiap untuk hidup berdampingan dengan COVID itu sendiri. Karena toh dengan apa yang kita diskusikan tadi, misalkan bagaimana kita tahu kelemahan pemerintah, bagaimana kita tahu kelemahan masyarakat itu sendiri dalam melihat COVID itu, kita belum punya pola yang kita bisa jadikan satu. Maka kekhawatiran saya mungkin beralasan kalau misalkan COVID ini tidak selesai, ya mau tidak mau kita memang harus berhidup berdampingan dengan situasi itu. Dan mau tidak mau kita, jadi teorinya Harari itu kan kita akan terbukti di sini. Apakah kita semua sebagai manusia itu peradabannya akan berlanjut gitu. Kalau kita bicara teorinya Harari kan begitu. Ujian sebenarnya kalau almarhum A.E. Priyono kemarin kan bicara soal teorinya Harari juga kan. Peradaban manusia ini kan diuji terus-menerus, dan salah satu ujiannya seperti corona ini. Nah, closing statement saya semoga jelas lah Pak Tir, semoga COVID ini berlalu. Kita musuh yang tidak terlihat ini akan selalu susah gitu. Dan semoga cepat berlalu, dan kita bisa berharap bahwa kita bisa kembali silaturahmi seperti teori Rosetto yang tadi kita bicarakan di awal gitu. Saya itu kangen ya, salam-salaman sama teman-teman itu saya kangen. Pertama, saya punya budaya itu kalau yang sama senior itu saya selalu cium tangan, Pak Ketua. Jadi ini sudah berapa kali saya nggak cium tangan. Jadi saya kesusahan untuk itu. Kalau cium tangan ke Pade Belontang itu dapat barokahnya nih Mas. Ya, makasih Mas Pugo, closing statement-nya. Mas Trio. Ya, gimana? Apa yang harapan jenengan bagi kita ini yang sedang ngobrol ini dalam menghadapi pandemi ini, kira-kira jenengan pesannya apa? Mungkin kalau untuk pesannya itu lebih statement dari pemerintah mungkin. Jadi sebenarnya kita para ojol itu mau stay at home.
Cuma itu tadi, untuk seperti angsuran dan lain-lain itu disemogakan itu benar-benar ditutup yang diakibatkan dampaknya corona itu sendiri. Soalnya kami dikatakan mau ngeyel atas dari statement pemerintah itu juga enggak gitu loh. Cuman kita ingin kepastian apakah seperti yang dibicarakan pemerintah, diinformasikan pemerintah, tetapi tidak seperti itu hasilnya. Di lapangannya itu berputar sebaliknya gitu. Yang penting kepastian sendiri itu. Ya, oke Mas Trio. Kata kuncinya adalah kepastian kebijakan dari pemerintah dan kejelasan distribusi itu dari kebijakan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan di zona ngopi minggu depan untuk soal bagaimana cara melakukan cek dan recheck atas kebijakan anggaran pemerintah dalam penanganan COVID. Terima kasih Mas Trio, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya tuan rumah zona ngopi Haikon. Ngopi itu ngolah pikir. Nah, saya sudah habis kopi 1 gelas ini. Rokok juga sudah habis. Saya harus nanti telepon Solo untuk mengirimkan rokok ke Jogja itu agar ke minggu depan kita bisa ngobrolkan lagi hal-hal yang hot dan kontemporer soal penanganan COVID ini dan hal-hal lain yang ada di Republik ini. Terima kasih dari saya. Sekian, kita akan ketemu minggu depan di jam dan waktu yang sama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.